warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari aktuaria dalam asuransi syariah. Setiap perusahaan asuransi, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu wajib memiliki paling tidak seorang aktuaris yang bertanggung jawab untuk membuat laporan-laporan ke Departemen Keuangan, juga untuk membuat atau menghitung premi-premi dasar dari produk asuransi syariah dan sebagainya. Sebenarnya apa sih aktuaria itu? Aktuaria merupakan suatu ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistika untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Orang yang mendalami profesi ini dikenal dengan nama aktuaris. Jadi sebenarnya di perbankan pun juga dibutuhkan aktuaria ya, tidak hanya dibutuhkan aktuaris, tidak hanya di perusahaan asuransi syariah saja. Asuransi konvensional juga membutuhkannya. Kenapa? Untuk mengukur risiko yang berhubungan dengan kondisi keuangan seorang aktuaris menggunakan berbagai metode pengukur risiko yang umum digunakan oleh para perusahaan asuransi seperti morbidity table, annuity table, mortality table, dan model-model statistika yang lainnya. Jadi memakai statistika ya untuk mengukur itu ya, untuk meramal, tapi tidak secara mistis ya, tapi dengan matematika dan statistika. Apa itu risiko yang diberitukan oleh aktuaris? Risiko sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu akibat atau konsekuensi buruk terhadap proses yang sedang berlangsung, yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Karena meskipun asuransi syariah itu didirikan untuk tujuan sosial, untuk saling membantu, saling menanggung, tapi tetap harus mempertimbangkan jangan sampai mengalami kerugian, sehingga kalau rugi maka tidak dapat beroperasi kembali. Risiko dikaitkan dengan keadaan yang dialami oleh objek yang diasuransikan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 garing KMK .06.2003 bab 3 pasal 16, perusahaan asuransi jiwa diharuskan mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dan tergabung dalam Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI, atau asosiasi lainnya yang sejenis dan terdaftar sebagai anggota penuh International Association of Actuaries. Fungsi utama aktuaria adalah sebagai penilai risiko, penerjemah risiko, penaksir dan pengkalkulasi kemungkinan terjadinya kemungkinan risiko. Fungsi utamanya itu. Beberapa hal yang dilakukan oleh seorang aktuaris yaitu untuk itu memperkecil risiko atau meniadakan risiko. Itu apa saja yang dilakukan oleh aktuaris ini? Yang pertama, harus memastikan nasabah membayar premi sesuai dengan resikonya. Jadi semakin resiko calon nasabah itu tinggi, maka preminya juga harus lebih besar. Jika resikonya kecil, maka premi yang dibayarkan tiap bulan itu juga bisa lebih kecil. Yang kedua, harus memastikan premi yang terkumpul cukup untuk membayar klaim yang akan terjadi dan menutupi biaya operasional perusahaan. Syukur-syukur nanti surplus underwriting ya. Jadi harus memastikan premi yang terkumpul itu cukup untuk membayar klaim. Jadi tidak misalnya premi yang terkumpul 1 miliar, kemudian klaimnya harus ditanggung 1,2 miliar, berarti malah rugi 200 juta. Itu jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, memastikan bahwa premi yang terkumpul wajar dan bersaing. Jadi masih wajar, maksudnya tidak terlalu mahal atau ini kayak mencari keuntungan ini ya, kayak terus juga kalau sama sana kok ini ya selisihnya jauh ya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi aktuaris ini memastikan bahwa premi yang terkumpul wajar dan bersaing dengan perusahaan asuransi yang lain. Aktuaria juga sering dikaitkan dengan investasi.
Jadi aktuaria sering dikaitkan dengan investasi dan valuasi aset atau investment and valuation, manajemen risiko, risk management, asuransi, insurance, dan dana pensiun superannuation. Karena tugas seorang aktuaris memang menghitung secara rinci segala risiko dengan keuangan yang mungkin muncul karena kegiatan ekonomi. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, di asuransi syariah pun dana yang terkumpul itu kan juga diinvestasikan. Nah ini aktuaris itu juga harus jeli investasi yang mana yang sekiranya menguntungkan. Jangan tidak asal-asalan dalam menginvestasikan dana tersebut. Walaupun itu halal, tapi kalau tidak menguntungkan ya jangan diinvestasikan ke situ. Ini aktuaris ini harus jeli seperti itu. Bisa dikatakan bahwa aktuaris meramal dengan pendekatan matematis dan statistik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan rasio dan angka, bukan mistis ya. Jadi kerjanya itu meramal terus meramu produk agar nanti untung, tapi tidak dengan mistis tapi dengan matematika dan statistik ya. Tugas aktuaris lainnya yaitu membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi menggunakan tingkat mortalita, tingkat investasi, skala biaya, klasifikasi risiko, tingkat morbidita, dan skala penjualan. Membuat estimasi atas risiko yang menjamin kesehatan keuangan dan memastikan kecukupan kewajiban. Membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban, meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya, meninjau ulang resiko yang ada dengan kewajarannya, serta meninjau ulang harga atas penjualan dengan volume penjualan. Ini meninjau itu semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam buat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.